Halo, selamat datang di Al Channel. Di channel ini, kami membahas kisah-kisah yang beredar di tengah masyarakat, cerita tentang pengalaman, kepercayaan, dan hal-hal yang sering luput dari pembahasan sehari-hari. Pada video kali ini, kami akan mengulas sebuah kisah dari dunia pemancing Galatama. Sebuah cerita yang tidak hanya berbicara soal teknik dan umpan, tetapi juga tentang apa yang dipercaya ikut hadir di balik permukaan air. Mari kita mulai ceritanya. Di dunia pemancing Galatama, ada satu istilah yang jarang diucapkan keras-keras, tapi hampir semua pemancing lama memahaminya. Istilah itu bukan soal teknik, bukan soal umpan, dan bukan pula soal setelan joran. Istilah itu adalah pegangan. Sebagian orang percaya, tidak semua pemancing datang ke kolam hanya membawa kail dan senar. Ada yang membawa pengalaman. Ada yang membawa jam terbang. Dan ada pula yang membawa sesuatu yang tidak terlihat, namun kehadirannya terasa, terutama ketika lomba sudah berjalan. Kolam Galatama bukan hanya arena lomba. Bagi sebagian orang, kolam adalah tempat adu pengaruh. Awalnya, Mas R juga mengalami masa sulit. Ia sering kalah. Modal habis. Uang pendaftaran lomba Galatama tidak sebanding dengan hasil yang dibawa pulang. Dalam satu periode, ia bahkan sempat berhenti memancing karena benar-benar kehabisan biaya. Peralatan dijual satu persatu. Joran tinggal satu. Cadi yang biasa membantunya pun sempat tidak ikut, karena memang tidak ada lomba yang diikuti. Dalam kondisi terpuruk itu, Mas R dikenalkan kepada seseorang oleh sesama pemancing. Bukan orang kolam. Bukan panitia. Tidak dikenal luas. Hanya disebut sebagai orang yang paham soal batin. Yang ditawarkan bukan jimat besar. Bukan ritual mencolok. Hanya satu kalimat sederhana yang diucapkan pelan. Kalau mau konsisten, harus ada yang mendampingi. Mas R kembali ke dunia Galatama. Ia kembali ikut lomba, kembali membawa cadi, kembali ikut undian lapak seperti pemancing lain. Tidak ada yang melanggar aturan. Namun sejak saat itu, ada kebiasaan baru. Sebelum sesi dimulai, Mas R selalu minta waktu sebentar. Bukan untuk ganti setelan. Bukan untuk koreksi umpan. Ia hanya duduk diam, menatap permukaan kolam. Sebagai cadi, saya tahu persis racikan kami sudah benar. Kadar air pas. Aroma naik. Senar bersih. Kail tajam. Secara teknik, tidak ada yang salah. Hasilnya perlahan terlihat. Mas R mulai naik podium. Tidak selalu juara satu, tapi hampir selalu masuk hitungan. Namanya mulai dikenal sebagai pemancing yang berat dilawan. Banyak yang heran, karena alatnya biasa saja. Namun para cadi tahu, bukan di situ yang berubah. Sampai suatu malam, Mas R berada di satu kolam yang sama dengan pemancing lain yang juga dikenal memiliki pegangan, kami samarkan sebagai Pak D. Pak D datang dengan cadinya sendiri. Dari cara merakit senar dan mencampur umpan, jelas itu bukan orang sembarangan. Kami saling paham tanpa perlu bicara panjang. Lapak sudah diundi. Tidak bisa berpindah. Semua sesuai aturan Galatama. Namun sejak sesi pertama dimulai, suasana kolam terasa berbeda. Ikan lambat merespons. Sambaran jarang. Air kolam terlalu tenang, padahal aerator hidup normal. Beberapa pemancing mengeluh umpan seperti mati begitu menyentuh air. Mas R memancing seperti biasa. Pak D juga demikian. Namun pelan-pelan, pola aneh mulai terasa. Setiap kali Mas R mendapat sambaran, lapak Pak D justru kosong. Dan ketika Pak D menaikkan ikan, Mas R mendadak tidak mendapat respons apapun. Seolah-olah air kolam dibagi oleh batas yang tidak terlihat. Sebagai cadi, tangan saya mulai terasa dingin saat memegang joran. Bukan karena angin. Bukan karena air. Dingin yang datang tiba-tiba, dari telapak lengan. Memasuki sesi berikutnya, tekanan semakin terasa. Senar Mas R beberapa kali terasa berat sebelum ikan menyambar, seperti ditarik perlahan dari dasar kolam. Namun saat ditarik naik, kail kosong. Tidak putus. Tidak lecet. Di sisi lain, ikan Pak D sering lepas tepat saat bayangan tubuhnya sudah terlihat di permukaan. Kami sesama cadi saling pandang sebentar. Tidak ada yang bicara. Tapi kami sama-sama paham. Ini bukan soal setelan. Ada satu momen yang tidak saya lupakan. Air kolam di depan lapak kami beriak sendiri. Bukan karena ikan naik. Bukan karena aerator. Riaknya pelan, tapi melawan arus. Bulu kuduk berdiri.
Saya refleks mundur setengah langkah. Mas R tetap diam, menatap air. Sejak saat itu, setiap saya meracik umpan, rasanya seperti ada yang memperhatikan dari permukaan kolam. Kesaksian pemancing dan cadi lain. Seorang pemancing senior malam itu berkata pelan. Kolamnya kayak dibagi dua. Bukan ikannya yang milih umpan, tapi kayak ada yang nahan. Cadi lain berbisik. Setelan rapi semua, tapi tangan dingin sendiri. Itu jarang kejadian. Kesaksian-kesaksian ini tidak pernah dicatat resmi. Hanya dibicarakan setelah lomba selesai. Puncaknya terjadi di sesi penentuan. Mas R mendapat tarikan besar. Jorannya melengkung sempurna. Senarnya menjerit. Saya sudah siap membantu. Namun tiba-tiba, tarikan itu hilang. Bukan putus. Bukan lepas. Hilang begitu saja. Kail kosong. Senar utuh. Tak lama berselang, Pak D juga menaikkan ikan besar. Namun saat ditimbang, bobotnya jauh di bawah perkiraan. Sesi berakhir. Lomba selesai sesuai aturan. Hasil diumumkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mas R tidak naik podium. Pak D pun tidak menjadi juara. Tidak ada yang benar-benar menang. Tidak ada yang benar-benar kalah. Seolah-olah dua pegangan saling menahan, bukan untuk mengalahkan satu sama lain, melainkan untuk bertahan di wilayahnya masing-masing. Setelah malam itu, Mas R tetap memancing. Namun setiap selesai lomba besar, ia mengaku tubuhnya terasa lebih berat. Tidurnya tidak nyenyak. Kadang terbangun karena suara air, meski jauh dari kolam. Pak D pun disebut mengalami hal serupa. Sebagai cadi, saya belajar satu hal. Tidak semua masalah bisa diperbaiki dengan racikan umpan. Kisah seperti ini tidak pernah tercatat resmi. Tidak ada bukti. Namun hampir setiap kolam Galatama punya ceritanya sendiri, dengan nama dan versi yang berbeda. Apakah ini benar-benar urusan gaib? Ataukah tekanan mental, sugesti, dan ambisi yang bertabrakan? Dokumenter ini tidak memberi jawaban. Ia hanya mencatat satu hal. Di kolam Galatama, tidak semua pertarungan terjadi di atas permukaan air. Dan kadang, yang paling merasakan dampaknya, bukan ikan, melainkan manusia yang memancingnya. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan kali ini. Terlepas dari percaya atau tidak, cerita seperti ini hidup karena pengalaman dan keyakinan orang-orang yang mengalaminya langsung. Di Al Channel, kami mencoba menyajikannya sebagai catatan, bukan sebagai kebenaran mutlak, dan bukan pula untuk menakut-nakuti. Jika menurut kalian cerita ini menarik, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar Al Channel bisa terus menghadirkan kisah-kisah dokumenter lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.